pasti mati. Dan kalau mati tidak ada yang dibawa kecuali cuma amal saja. Mau punya pabrik motor, pabrik mobil, demi Allah, bawa buci saja ke kuburan kita. Pentil pun tidak. Maka rugi sekali kalau bekerja tidak jadi amal soleh. Benar? Rugi. Termasuk demo kemarin rugi kalau tidak jadi amal soleh. Hari-hari itu tidak jauh dari 4 perkara, tidak jauh dari 4 ini. Kita sebagai orang yang diberi nikmat iman, insya Allah kita akan berbuat baik. Ada saja kebaikan yang kita lakukan, benar? Sholat, kantor, tolong orang. Pokoknya karena kita bukan setan, kita pasti ada kebaikan. Yang kedua, hari-hari yang kita jalani juga tidak akan jauh pasti kita berbuat salah, karena kita bukan malaikat. Yang ketiga, hari-hari yang kita jalani pasti kita banyak karunia dari Allah. Gak bisa enggak, karena memang itu kehidupan kita, limpahan nikmat. Dan yang keempat, dalam hidup ini pasti ada ujian. Gak bisa enggak, karena memang itu hidup. Semua ini hanya warna yang manfaat atau mudarat bukan dari kejadiannya, tapi dari sikapnya. Seperti orang ujian di sekolah, itu orang tidak lulus bukan karena soal, orang tidak lulus karena salah jawabannya. Saudara ketawa kayak baru kepikiran. Jadi kalau kita menderita bukan karena persoalan hidup kita, tapi salah menyikapi hidup kita. Kebaikan. Kenapa kebaikan tidak membuat kita bahagia dan mulia? Sebab kebaikan itu baru jadi kebaikan kalau ada satu syarat. Sebetulnya amal itu 2 syaratnya, yaitu ikhlas. Makanya Bapak Ibu, orang yang tidak tahu ilmu ikhlas mah gak ada cerita bahagia. Apes aja, capek hidup tuh, sakit hati, kalau pedih, gak ada nyamannya saja. Punya apapun pasti yang gak dimiliki adalah tenang. Ciri-ciri orang yang gak ikhlas begitu Pak. Dan amal sebesar apapun tidak diterima. Walaupun terbunuh di medan perang, kalau tidak ikhlas gak ada. Walaupun hafal Quran, kalau tidak ikhlas tidak ada nilainya. Walaupun jadi mubalik, ilmu agamanya banyak, dakwahnya di mana-mana, gak bisa selamat. Makanya ilmu ikhlas itu wajib Pak. Yang paling kasihan itu yang tidak bisa membedakan mana riya, mana ikhlas. Dan ada yang paling apes, yaitu merasa ikhlas padahal tidak. Kalau yang agak bodoh tuh yang nggak ngerti ini ikhlas atau riya. Tapi yang repot itu yang tertipu, yang merasa ikhlas padahal di sisi Allah nggak diterima. Seperti apa sih ikhlas? Ikhlas itu seperti Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas gak ada ikhlasnya di dalamnya. Jadi kalau kita udah merasa ikhlas, itu ciri-ciri gak ikhlas. Rumit ya. Ini aja lah disederhanakan. Yang ikhlas tuh kayak jantung, berdegup tiap waktu, berdetak tiap saat, gak pernah menonjolkan diri ya. Orang ikhlas itu kurang lebih kalau di dunia tumbuhan seperti akar. Dia menumbuhkan, nyerap terus sampai berindang dan dia nggak pernah ketahuan kecuali dikit. Yang nonjol-nonjol saja di dalam nggak ketahuan, tapi buahnya dimakan setiap orang. Benar? Kita makan apel jarang ingat ke akar tuh. Kalau di alam semesta kurang lebih ikhlas tuh pendekatannya matahari, hanya memberi tak harap kembali. Orang
orang ikhlas itu orang yang paling bahagia. Orang ikhlas adalah orang yang paling kokoh dalam hidupnya, ajeng, nggak mudah goyah. Karena keikhlasan itu kekuatan. Kan alam ini goncang, lalu Allah buat gunung-gunung sebagai penstabil. Adakah yang lebih kuat dari gunung? Ada, yaitu besi. Gunung habis pakai besi. Adakah yang lebih kuat dari besi? Ada, yaitu api. Besi lumer pakai api. Adakah yang lebih kuat dari api? Air. Padam itu api. Ada yang lebih kuat dari air? Angin. Diangkat itu air, dihempaskan. Adakah yang lebih kuat dari angin? Ada. Orang yang memberi dengan tangan kanan dan tangan kirinya tidak tahu. Ikhlas. Orang ikhlas itu paling sulit ditipu setan. Susah setan tipunya sebab pintunya ketutup. Mau pamer nggak ada, dia nggak pengen pamer. Makanya maaf saja kalau tidak pernah belajar ilmu ikhlas. I just want to say selamat menderita. Ya. Ikhlas itu tidak hanya segampang dengar ceramah ini. Kalau dengar ceramah sekali langsung ikhlas semua, nanti siapa yang dengar saya ya? Ikhlas itu ada tahu, nih mendengar jadi tahu, kemudian belajar, cari kitabnya, browsing di internet, lihat bukunya, dengar ceramah lebih dalam tentang ikhlas, namanya paham. Belum jadi juga tuh. Baru jadi ikhlas kalau dia mujahadah. Latihan terus. 5 latihan ikhlas, 1 latihan jangan pengen diketahui orang. Pak, kita teh banyak lah amal Bapak. Coba sembunyikan 1 aja amal, ya. Yang enggak ada siapapun yang tahu kecuali Allah. Misalkan Bapak tahajud, udah diem aja. Kalau lagi tahajud tuh nggak usah broadcast, bangun tahajud. Lanjut Pak. Wah susah. Atau kalau nggak itu saum, atau kalau nggak ada Al-Quran yang dibaca, yang tidak harus daftar sebagai peserta apa gitu, atau sedekah, yang nggak ada yang tahu. Nah kalau kita latihannya begitu, nah, bagus Pak. Latihan ada orang tidak ada orang sama aja. Kalau ada orang bagus, nggak ada orang nggak bagus, ciri-ciri itu nggak ikhlas. Ada orang Allah, nggak ada orang ada orang Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada orang dipuji semangat, tidak dipuji tidak semangat, dicaci patah semangat, ciri nggak ikhlas. Kalau dipuji, wah semangat, nggak ada yang muji, lesu. Dicaci, mogok kerjanya, mau udahan aja. Ciri-ciri itu. Orang ikhlas mah lempeng weh, puji, caci, ember jatuh sama Pak. Weh kamu keren, weh kamu jelek, gedong-gedong sama. Enggak, coba disebut keren jadi keren enggak, gitu weh tetap. Disebut jelek enggak, memang ya. Gitu. Rasa-rasain kalau dipuji terbakar semangat, tidak ada yang muji, tidak semangat, dicaci, patah semangat, ciri-ciri. Kalau mudah tersinggung, kalau nggak ada yang menghargai, itu ciri-ciri itu kurang ikhlas. Dan kalau nggak dibalas budi, perih hati ini, nah, selamat menderita, kata saya juga. Ya, mau bahagia mah harus dobrak. Bagaimana caranya? Sederhana, lakukan, lupakan. Ulangi. Sekali lagi, lakukan, lupakan. Jangan suka ngingat-ngingat kebaikan. Ini rumusnya ya. Ada orang, tidak ada orang. Allah ada tidak? Jawab hadirin.
Ini ya, kalau mumpung pertanyaannya sederhana, jawab ya. Kan kalau pertanyaannya coba tafsirkan surat Ali Imran. Ini mah tinggal jawab. Ada orang, tidak ada orang, Allah ada tidak ada. Orang lihat, orang tidak lihat, Allah lihat tidak lihat. Orang tahu perbuatan kita, orang tidak tahu, Allah tahu tidak tahu. Apakah setiap perbuatan disaksikan Allah? Ya. Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Ada. Mungkinkah ada yang kelupaan tidak dibalas oleh Allah? Ya. Mungkinkah ada yang kelewat? Ya. Mungkinkah ada yang ketuker? Ya. Ada yang meleset? Ya. Ada yang bisa menghalangi? Ya. Mungkinkah ada yang bisa nolak? Ya. Dah. Fokus saja lah, lakukan yang terbaik. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan dari kebaikan selain kebaikan. Udah, fokus saja berbuat baik. Saya sudah berbuat baik, tapi orang itu nggak percaya, ya nggak apa-apa. Nabi aja sempurna kebaikannya, ada yang nggak percaya, ya. Apalagi kita yang serba nggak jelasin. Jangan ngarep-ngarep, Bu. Kalau udah dandan di rumah sama suami, nggak usah nanya, Mas, gimana penampilan? Ini bikin susah suami. Ayo belajar, fokus aja, lakukan. Ada orang, nggak ada orang, sempurnakan saja. Pasti ada balasannya. Pasti ada balasannya. Kalau ikhlas, sekecil apapun kebaikan, sempurnakan. Ya, nggak dihargai, apa-apa. Dihina, apa-apa. Kalau pribadi, kecuali kalau agama, ya. Tapi kalau pribadi mah nggak ada masalah. Saya udah nyobain, Pak. Dipuji rame-rame sudah, dicaci maki rame-rame sudah. Kadang-kadang dicaci anak-anak jadi hafiz Quran, bisa pesantren jadi bagus, tertib, besar, perusahaan jadi lebih profesional. Barokah. Waktu zaman dipuji mah gampang riaknya. Kalau orang sudah senang dipuji itu cenderung munafik, senang ngebagus-bagus topeng, dan nagih dipuji itu, Pak, bikin gak ikhlas. Tapi kalau dicaci mah susah riaknya, ya. Terima kasih ya Bu ya. Aku itu campur. Kenapa Bapak ketawanya gitu? Ada kepuasan batin. Kalau Bu, Ibu, jangan pengen dibahagiakan suami, karena suami ibu boro-boro membahagiakan istrinya, dia sendiri kurang bahagia. Benarkah? Pokoknya fokus aja, lakukan yang terbaik lillahi ta'ala dan lupakan. Ya, makin diingat-ingat kebaikan kita makin perih, makin menuntut orang lain menghargai, perih hati. Udahlah, ada waktunya kok, pasti ada balasannya. Tenang saja, gak akan kemana-mana. Dua, apa yang kedua? Kesalahan. Jadi hari-hari itu cuma 4, Pak. Ada taat, ada maksiat, ada nikmat, ada musibah. Cuman ini aja. Repotnya, Pak, antara taat dan maksiat banyakan mana? Banyak maksiat, Pak. Udah taat sedikit nggak ikhlas, aduh, itu mah super apes, Pak. Maksiat getol, kurang tobat. Coba saya cek dulu, acungkan tangan yang tidak punya dosa, acungkan tangan yang dosanya sedikit.
Apa ketawa? Ada yang ngaku nih, acungkan tangan yang merasa dosanya sedang-sedang. Masih bertahan ini. Acungkan tangan yang sejujurnya merasa dirinya banyak dosa. Acung. Itu ada yang nggak acung, kenapa? Saya banyak sekali. Aslinya bapak-bapak banyak dosa atau banyak sekali? Jawab, Pak. Ketawa lagi banyak dosa, banyak ketawa, Pak. Asli nih, Pak. Kita tuh benar-benar dihargai orang tuh karena Allah nutupin dosa-dosa kita, aib-aib kita, maksiat kita. Cuman itu, Pak, yang membuat kita dihargai orang. Sama ibu juga, Bu, jangan centil ya. Ibu dihargai orang lain. Ibu banyak dosa enggak? Jawab, banyak dosa enggak? Coba kalau tiap dosa, satu dosa oleh Allah dibalas mengeluarkan satu bau. Bau apa ibu-ibu? Ada suami yang mau deketan enggak? Enggak akan ada. Anak yang mau dipangku enggak ada. Teman yang mau duduk deketan enggak akan ada. Aslinya dikucilkan, Bu, kalau Allah nggak nutupin dosa dan aib. Bapak-bapak juga banyak dosa. Gimana kalau setiap satu dosa oleh Allah dibalas satu dosa satu belatung? Seperti apa diri kita ini ya? Penuh belatung. Mulut penuh belatung, mata belatung, telinga, otak kita sudah belatung semua. Ini yang bikin kita sengsara. Kita tuh banyak dosa dan tidak taubat. Allah nutupin dosa kita supaya kita taubat, Pak. Kita tuh gak terancam oleh siapapun kecuali oleh dosa kita sendiri. Zolam tuh nafsu. Gak ada yang bikin sengsara selain keburukan sendiri. Keburukan orang ke kita mah bisa jadi penggugur dosa, bisa jadi pengangkat derajat. Seperti ada akhwaks itu yang ngomong sesuatu, itu kan umat Islam jadi ingat Al-Maidah ya. Keburukan seseorang bisa banyak hikmah. Kapan umat Islam bisa berkumpul sebanyak kemarin itu? Ada yang nyebut 2 juta, banyak sekali, Pak, itu, Pak. Saya 3 jam keluar dari masjid, nggak keluar-keluar, Pak. Saking penuhnya itu. Menjelang asar baru bisa keluar. Saya cuma ngajak 1.500 santri. Itu nggak bisa keluar. Keluar pagar katedral itu baru asar. Bayangkan segitu banyaknya. Ini hikmah dari satu perkataan itu. Jadi sebetulnya kalau orang berbuat buruk ke kita, kita mah nggak rugi kalau kita benar menyikapinya. Tapi kita berbuat buruk ke orang, pasti kita rugi. Pak, Bu, selain mujahadah ikhlas, yang kedua mujahadah taubat. Yang pertama, innallaha yuhibbul muhsinin. Orang yang ihsan itu orang yang ikhlas. Yang kedua, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi Allah tahu kita ini bergelimang dosa. Cirinya dibuat galau hati kita. Tapi Allah masih nutup-nutupin. Dan Allah memberi kesempatan kita tobat. Dan hebatnya, kalau kita tobat, Allah tuh suka sekali, Pak. Jadi udah kotor banyak dosa, tobat itu kita bisa dicintai Allah. Makanya bodoh luar biasa orang yang tidak tobat itu. Nabi Muhammad SAW sehari 100 kali, Pak, istighfar. Itu tanpa dosa. Kita yang berlumur dosa berapa kali istighfar sehari? Jawab. Cuman 3 kali pada sholat, itu pun gak sadar lagi istighfar. Ini serius hadirin. Jadi kita ini kayak nyetir mobil, Pak. Mobilnya tuh penuh dengan lumpur kacanya. Tenang atau galau di dalam? Galau, Pak. Mati-matian lihat jalan, nggak kelihatan, ketutup lumpur. Jadi harus bagaimana kalau berlumur-lumpur begitu? Sibuk mikirin jalan, sibuk ngebersihin kaca.
bersihin kaca, itulah istighfar. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhaiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimkan tobat terus, ampun ya Allah. Satu, Allah lapangkan dari kesempitan hati. Jadi kalau resah, bingung, ada aja ketenangan. Dua, Allah memberikan jalan keluar dari kesulitannya. Ada aja. Tiga, Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Makanya maaf hadirin, dulu ada yang nanya, waktu menghadapi badai bagaimana? Saya pernah diundang di beberapa instansi yang lagi kena badai. Kalau saya dibimbing oleh guru saya mah air mata taubat. Pokoknya enggak ada yang paling membuat Allah bahagia dari hambanya, yaitu taubat. Jadi saya waktu badai dihina, dicaci itu nggak mikir banyak, saya nggak peduli tentang orang menghina saya, itu urusan dia. Urusan saya kan dosa saya. Tobat diusahakan, belajar tobat. Mulai dari Bali diperiksa, lu cinta monyet sama siapa, waduh itu nggak ada habisnya Pak. Ternyata dengan izin Allah hati jadi tenang. Urusan beres. Pernah anak saya kan dulu susah Pak, satu anak tuh yang pengais bungsu Bandung itu kerjanya main internet terus. Bapaknya kiai, anak di warnet kan pulang. Saya tanya sama guru saya, gimana itu Pak Yai? Kata guru saya itu, tobat. Kebanyakan ngomong ke orang tapi enggak ngomong ke diri sendiri, enggak ngomong ke anak. Tobat. Akhirnya minta ampun, ya Allah saya ngaku belum jadi bapak yang benar, belum jadi contoh yang baik, masih sibuk dengan penilaian orang, bukan dengan penilaian ngomong dibagus-bagusin, tapi hati masih jauh dari bagus. Dididik oleh guru saya buat ngaku tobat. Itu anak Pak, jadi malas main internet. Saya senang. Indah ke masjid kelas 6 tuh saya suka, karena diajak susah. Bapak boleh ikut di masjid? Bagus, saya senang tinggal di masjid. Kelas 1 SMP, Pak boleh nggak ngapalin Quran? Itu yang diharapkan ya. Kirim ke puncak, ada Wadi Mubarak 8 bulan di sana. Alhamdulillah 30 juz hafal. Kelas 2 SMP. Masya Allah. Dari pecinta game berubah jadi ngapalin Quran, padahal bapaknya juga belum hafal. Dia pulang, kakaknya lihat, waduh seneng benar lihat adiknya tahajud kelas 2 SMP. Tahajud tuh lama Pak, kalau pernah hafal Quran beda dengan kita ya. Kita mau dipanjang-panjang suratnya yang mana lagi? Kayaknya cuma ina atoin. Lama-lama juga malah gak khusyuk. Nah kalau anak-anak penghafal Quran Pak, 1 juz tuh Pak, sejam 1 rakaat tuh. Jadi tahajudnya cuma paling lama 4 rakaat, lama berdirinya. Gimana Pak rasanya Pak, seorang bapak lihat anak yang sholatnya lama masih kelas 2 SMP gitu Pak. Aduh hancur hati ini Pak. Semoga Allah mengampuni kalau cerita ini ada niat-niat dan perkataan yang berlebih. Tapi maksud saya tuh, walaupun tobat saya belum benar gitu, tapi Allah ngasih sesuatu yang di luar dugaan sama sekali. Sekarang kakaknya pada ngapalin Quran, ya ini tiba-tiba jodohnya juga hafiz Quran. Wah jadi di pesantren banyak menghafal Quran. Padahal ya begitu amalannya tuh. Yang banyak hutang juga disuruh tobat mah ada aja Pak. Itu yang nagihnya tercukup. Gimana saya tuh tadinya mau nagih tapi nggak tega gini, udah lunas gitu. 100 juta tuh Pak. Kan Allah yang membolak-balik hati ya. Waduh, jadi ada harapan ya.
Saya bisa merasakan aura. Ini ada kejadian dramatis seorang suami pemarah ke istrinya. Wah, marah, istri itu udah sedih. Akhirnya suami ini sampai nendang pintu keluar. Dan kalau udah marah tuh marah betulan tuh Pak, berhari-hari. Tapi ini selesai marah malam-malam keluar rumah, baru 10 menit dia di jalan mau pergi ninggalin rumah. Tiba-tiba dia merasa tenang hati itu Pak. Kenapa jadi begini? Dan ingat ke istrinya. Kenapa begini? Balik tuh Pak malam-malam. Pulang ke rumah lagi, dilihat istrinya di kamar lagi sholat. Selesai sholat, bapak ngomong, Bu, maafkan saya yang salah Pak. Oh jadi pemaaf-maaf gitu ya. Tapi nanya, Bu, ngamalin apa sih? Ibu tahu sendiri saya paling ringkas 3 hari marah. Ini 10 menit udah balik begini. Ibu ngedoa apa sama Allah? Pak, saya dapat ilmu dari guru saya di majelis bahwa kalau hati sudah pedih ditimpa banyak kepahitan, tobat. Karena setiap kepahitan ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsi. Kebaikan apapun yang datang padamu dari Allah, keburukan yang menimpa dari dosa sendiri. An-Nisa 79. Tobat, akhirnya tobat, ampun ya Allah. Jadi gak mikirin kejelekan suami. Saya yang salah, belum jadi istri penyejuk, akhlak saya masih keras, belum jadi contoh buat anak-anak saya ya Allah, yang belum mendidik dengan tulus, banyak keluar rumah, astagfirullah. Ibu terseduh-seduh nangis. Allah lihat tidak? Allah tahu tidak? Itu salah satu hadiahnya, ibu jadi tenang, suaminya dibalikan hatinya tuh jadi minta maaf. Istighfar, mantap Pak. Pokoknya kalau ingin hati lapang, ingin urusan beres, ingin ada pertolongan yang tidak diduga, barokah istighfar. Nanti kalau dimarah atasan istighfar aja. Tapi istighfarnya dalam ini ya Pak, astagfirullah. Surat Nuh ayat 10 saudara nanti lihat ya. Di sanalah gerbangnya bagi yang susah jodoh. Istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Jadi istighfar, katakan pada kalian, tobatlah, istighfarlah, niscaya Allah membukakan curah hujan yang lebat dari langit, membanyakan harta, jelas tuh, membanyakan anak-anak. Nah, anak itu kan ada jodoh dulu, dari jodoh baru punya anak. Hadirin yang rada sulit-sulit punya anak, sok atau banyak istighfar. Kalau Rasulullah 100 kali sehari, pantasnya kita berapa? 101. Oh, mirip Rasul ya. Saya dengan para santri ini tidak wajib, ya hanya belajar mengamalkan 1000 kali Pak. Imam Ibnu Taimiyah ditulis dalam kitabnya Imam Ibnu Qayyim. Beliau kalau sedang ada kesulitan, beliau beristighfar kurang lebih 1000, bisa kurang bisa lebih. Kalau 1000 kali kita rada kurang fokus, paling fokusnya waktu awal. Saya nyoba bagi-bagi Pak, tidak harus ya 100 sebelum sholat. Makanya tadi saya kesini datang awal tuh senang banget Pak, karena bisa istighfar ya. Jadi kalau ceramah biasanya saya datang tuh sebelum jamaah datang. Enak, bisa tobat supaya Allah nuntun di saat ini. Sesudah sholat 100 lagi, 5 kali sholat 500. Yes, 1000 Pak. Maaf saya tidak sahur ya.
Pak sambil naik motor, kok helm, astagfirullahaladzim. Ada istighfar, ikuti ya. Astagfirullah, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu coba Pak, yang banyak Pak ya. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kalau mau 10, nanti 10 lagi. Variasi dengan tobatnya Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Coba 3 kali. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sekali lagi supaya hafal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami ngaku zalim kepada diri kami sendiri. Sekiranya Engkau tidak mengampuni kami, sekiranya Engkau tidak merahmati kami pasti jadi orang yang rugi. Gitu. Orang tobat mah jarang fokus kepada keburukan orang ke kita. Orang tobat mah ngaku dosanya sendiri. Mau dikasih tahu satu istighfar yang pakai lagi. Ini Ismul Azam nih. Ini istighfar yang dari Quran. Dan kalau orang baca ini Pak, sesulit apapun masalah akan ada jalannya. Nabi Yunus 3 kegelapan, gelapnya malam, dikecemplungkan ke laut. Bayangin Pak, udah gelap gulita, masuk ke laut, berat, sangat gelap, disambar ikan. Di dalam perut ikan, ini nyata Pak, ini benar-benar kisah nyata. Di dalam perut ikan diilhamkan oleh Allah doa ini, tobat ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Anta, Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau. Semua perbuatanmu pasti sempurna baiknya, enggak ada yang salah, enggak ada yang kurang, enggak ada yang cacat, enggak ada yang zolim. Bayangkan di dalam perut ikan tetap berbaik sangka, ini perbuatan Allah yang terbaik bagi saya. Inni kuntu minaz zalimin. Saya ya Allah, ini teh saya yang zalim. Itu tobat tuh begitu Pak. Mentauhidkan Allah, berprasangka baik ke Allah, ngaku kezaliman diri. Makin ngaku kita zalim, wah makin diampuni oleh Allah. Amalkan tuh Pak Bu yang dililit cicilan, tobat. Yang istrinya judes galak, tobat Pak. Ini tambahan dikit Pak. Kalau istri galak, jangan suka dikerasin ya. Ingat ceramah ini ya. Wanita itu dibuat dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau dikerasin patah, dibiarin tetap bengkok. Digimanain? Disabarin, didoain, disolatin. Maksudnya kita sholat, kita tobat gitu. Memang wanita begitu, harus tahu Pak. Wanita itu suka kurang jelas.
ini serius. Maaf ya Bu ya. Bu, kalau ibu dikejar anjing mau bagaimana? Lari dengan. Kalau ibu dengan anjing lari cepetan mana? Iya, nggak boleh ketawa. Beliau sendiri yang jawab. Kalau dikejar anjing lari. Kalau ibu dengan anjing lari udah anjing. Nanti bicara dulu, baru berpikir. Ya. Dia sudah ketawa sendiri. Maaf ya Bu ya. Maaf ibu yang baik. Bu, apakah ibu mau punya suami yang jujur? Dengerin. Ya. Apakah ibu siap kalau suami ibu mengatakan yang sejujurnya? Kamu suka menawarin rombongan ini. Jelas ya Bu ya. Ibu ngerti nggak sih sifat ibu-ibu? Nah, saya nggak ada rekayasa. Apakah ibu mau punya suami jujur? Mau. Apakah ibu suami siap suami? Tidak. Dia yang ngomong mau, dia yang ngomong. Nah, maka sebagai lelaki dengerin, kita harus bijak ya. Wanita suka ngomong cepat tapi ya begitu. Pak. Ya Bu. Hari Minggu kan ada undangan. Oh iya benar. Ibu pakai baju yang mana ya Pak ya? Atau silakan aja ibu pilih yang mana yang paling ibu suka. Cik atau dimintai pendapat tuh harus gimana? Yang benar. Ya maksudnya ibu tuh yang mana atau Bu? Yang merah atau yang biru Pak? Kata Papa yang mana yang paling cocok? Merah. Karena ibu kalau pakai merah itu cerah. Tapi kan biru juga keren Pak. Dia boleh atau Bu pakai yang biru. Keluar teh hijau. Langsung tobat. Ini tempat saya yang salah diri. Mau dimasakin apa nih Pak? Mumpung libur mama mau masak nih. Hati-hati. Bisa apa ya Bu sebentar. Udah deh sekali-kali opor ayam. Ayam tuh mahal Pak. Bu yang gampang karedok aja. Kan Papa tak asam urat dan oh beli atau dari warteg. Bilang aja masakan mama gak enak ya. Mama. Dia teh masih banyak dosa. Masih oleh Allah dibalas lewat istri. Apalagi kalau ke mall, ke undangan Pak, jaga pandangan. Iya Bu, ini juga dijaga tuh. Tapi kenapa Bapak melihat perempuan itu terus? Nah, sengaja lah Bu. Emang dia sama saya cekepan siapa Pak? Dia sama saya cekepan siapa? Hah? Atau cekepan ibu? Bohong. Semuanya salah. Dosa. Istighfar. Dia pasal di kantor tukang ganggu tetangga. Pokoknya apa aja yang bikin gak enak, bawa tobat. Ambil wudhu, sholat, pasti ini diundang oleh dosa saya. Gitu, gak usah suka bela diri kalau sama istri. Ya, tobat aja, nanti diam sendiri, yakin. Apalagi tobat sambil ngasih uang lebih cepat. Ya, tapi Allah yang bolak-balik. Jangan banyak bela diri, ya. Puasku. Udah habis waktunya nih. Belum laporan gimana?
Itu jawabnya di depan. Oh. Sebelum menjadi kaki, saya emang nggak berani melanggar. Aduh, ini tinggal 2 nih, sabar atau syukur, mau yang mana? Dua. Gini Pak, saya berguru Pak ke seorang ulama 7 tahun itu cuma 1 pelajarannya, belajar tobat. Nah 2 tahun terakhir ini saya diajarin ilmu syukur. Kata guru saya begini, tidak ada ancaman dalam hidup kita selain dosa kita. Maka hapuskan ancaman itu dengan memperbanyak tobat. Dan jangan risau dengan rezeki yang belum ada, nikmat yang belum ada. Karena nikmat itu dijamin akan ditambah kalau kita syukur. Pak, pada syukurlah hidup Pak ya. Kita tuh menderita tuh bukan karena kurang karunia, kita menderita tuh kurang bersyukur. Apa yang kurang dari Allah? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Alhamdulillah kita ditakdirkan jadi manusia, tidak jadi binatang. Coba kalau kita jadi nyamuk Pak, mau nyari nafkah terancam, lagi makan terancam, jiwa yang terancam. Selesai makan diburu Pak. Harusnya Bapak lihat nyamuk tuh syukur. Alhamdulillah bukan saya yang jadi nyamuk. Di antara 7 miliar umat manusia, kita takdirnya diberi hidayah. Gimana kalau kita adiknya Ahok misalnya? Serius hadirin. Gimana Pak? Coba kalau kita yang takdirnya bagian yang tidak mengenal Allah. Makanya lihat yang begitu, syukur kita tuh. Kita udah begitu diberi nikmat Islam dan bisa ibadah Pak. Berapa banyak umat Islam yang enggak sholat, enggak ke masjid. Benar? Banyak itu Pak. Saya pernah diundang ceramah di satu tempat, ya seperti biasa, datang sebelum maghrib, kosong masjid. Ceramah pada sesudah maghrib, setengah jam sesudah ceramah baru berdatangan. Itu tuh calon-calon pemimpin Pak di sebuah lembaga pendidikan yang suatu saat jadi pemimpin. Bayangkan Pak, udah enggak jamaah, datangnya telat. Apa artinya pangkat nggak diberikan kesempatan ibadah? Benar? Pak, syukur. Udah gitu apa yang kurang dari Allah? Badan lengkap, mata bisa melihat. Di pesantren itu ada namanya Mas Punto dari Cilacap. Telepon, saya pengen ikut pesantren. Silakan Mas. Ternyata tunanetra dan lumpuh Pak. Saya tinggal di masjid di Geger Kalong tuh Pak, di pesantren. Kalau saya bangun turun mau wudhu, itu Mas Punto pasti dia paling duluan Pak. Merayap dari lantai 3, wudhu, lalu pakaiannya rapi dan sholat tahajud selalu paling awal. Ketika ditanya, Mas, bagaimana perasaannya? Tunanetra, lumpuh. Masya Allah, nikmat mana lagi yang akan didustakan? Saya bersyukur dengan tidak melihat ini. Saya terjaga mata saya. Mudah-mudahan mata saya enggak lihat, hati saya bisa lihat kebenaran. Itu Mas lumpuh, gak apa-apa. Ini pasti sebaik-baik karunia Allah. Saya tidak bisa membayangkan kalau kaki saya normal, mungkin kaki saya yang membuat iman saya lumpuh. Maka Mas Punto yang tidak lihat dan lumpuh itu pekerjaannya adalah sujud syukur Pak. Syukur. Nikmat mana lagi yang akan didustakan? Pak, ayolah. Jangan sibuk mikirin yang gak ada, benar? Jangan sibuk dengan keinginan yang belum ada. Yang ada kok gak disyukurin? Ayo, nikmat itu tidak bertambah dengan banyaknya keinginan.
nikmat itu bertambah dengan banyaknya bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Lihat para koruptor itu disiksa oleh Allah, hatinya dibuat miskin, tidak ada puasnya. Udah tua masih maling, dikemanakan itu hasil malingnya? Dimakan? Tidak, Pak. Orang udah 50 tahun ke atas udah dikit rezekinya. Dikasih nasi goreng, kolesterol naik. Nggak ada lagi kambing guling. Paling menatap kambing guling. Duren, montok, asam urat. Koruptor malang itu duitnya disembunyikan. Lihat enggak, megang enggak, make enggak. Tuh siksaan dunia, Pak. Dan kalau Bapak mau tahu orang yang tidak syukur, kasih emas satu gunung, pasti sibuk mikirin emas di gunung yang lain. Harus aja baru berhenti dia kalau tanah kubur sudah menjejali mulutnya. Bahagia itu dengan qanaah, Pak. Menikmati apa yang Allah berikan, mensyukuri, bukan sibuk dengan apa yang kita inginkan. Boleh punya keinginan, boleh, tapi jangan sampai kufur nikmat. Ingin rumah yang lain, yang ada nggak disyukuri, derita yang ada. Ingin kendaraan baru, yang ada nggak disyukuri, derita dengan cicilannya. Dah, alhamdulillah ala kulli hal, ya. Di mana-mana wiridnya udah kombinasi istighfar dan hamdalah. Itulah Pak hari-hari yang saya lakukan. Syukur, syukur. Aduh nikmat Pak, syukur. Bercermin aja, alhamdulillah. Ada mata, ada tangan lengkap. Aduh, alhamdulillah. Duduk enak, ada minum dekat. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan mana kaya kau dustakan. Ke toilet juga nikmat, masuk ke toilet ada lubangnya, alhamdulillah. Loh kalau nggak ada lubangnya menderita. Oh ada air, aduh masya Allah. Pas makan lihat di piring berdatangan nasi dari mana, garamnya dari mana, telurnya dari mana, sayuran ngumpul di meja kita tiap hari puluhan tahun, nggak pernah sehari pun Allah lupa ngasih makan ke kita. Oh nikmat sekali hidup dengan bersyukur, tenggelam dalam syukur, gak akan menderita. Dan Allah Subhanahu wa taala asy-syakur, maha mensyukuri sekecil apapun kebaikan hambanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang ikhlas, ahli tobat, ahli syukur, ahli sabar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani, sekelam apapun masa lalu kami. Ya Allah, ampuni sekotor apapun lumuran maksiat yang dilakukan tubuh ini. Ya Allah, bersihkan dari aib-aib yang kami tutupi selama ini. Ya Allah, ampuni dosa yang sembunyi-sembunyi, dosa yang terang-terangan. Ampuni dosa yang berulang-ulang. Ya Allah, ampuni maksiat yang berulang-ulang, padahal kami tahu itu dosa. Ya Rabb, berikan kemampuan kami menghindari dosa. Berikan kesungguhan kami menjauhi maksiat. Ya Allah, jangan biarkan syahwat membuat kami berlumur dosa. Jangan biarkan nafsu membuat kami berselimut aib. Jangan biarkan amarah membuat kami jadi makhluk zalim.
Jangan biarkan duniawi ini menyilaukan, memperdaya dan memperbudak kami ya Allah. Istiqomahkan hati kami ya Rabb. Karuniakan kepada kami qalbun salim, hati yang ikhlas melakukan apapun hanya karena Engkau. Hati yang selalu bersyukur ya Allah. Tenggelamkan kami dalam syukur tiada bertepi. Golongkan kami menjadi ahli taubat, golongkan kami menjadi ahli sabar. Istiqomahkan kami ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih kepada seluruh hadirin. Saya menggunakan sarana dakwah Facebook,